Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita masuk dalam acara pertanian pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Kita bernyanyi dari penyanyian 569 ayat 1 dan ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan nikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya beramal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman, oleh karena nama-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari UND nomor 23 ayat 3. Firman Tuhan untuk pertanyaan kita malam ini tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 sampai ayat 31 sampai ayat 35 kita baca secara resmi. Demikian firman Tuhan.
Sesudah Yesus pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Kalau ada permuliaan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang dahulu, ketika aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan cerita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari UMB nomor 826 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada malam ini tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 hingga ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudara-saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu.
Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena Dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema penting dari kitab Imamat adalah Allah itu kudus. Karena Allah itu kudus, maka Dia menghendaki seluruh umatnya hidup di dalam kekudusan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam Imamat 19 ayat 2 jelas dikatakan, kuduslah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu kudus. Maka etika umum untuk hidup kudus diterangkan dalam teks ini, Bapak Ibu Saudara. Etika umum untuk hidup kudus bagi orang-orang yang mengenal Tuhan. Etika umum untuk hidup kudus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwasanya Dia adalah Tuhan Allah kita, Dia adalah Tuhan Allah bangsa Israel, maka dia akan mengikuti apa yang telah diperintahkan Tuhan, seperti yang tertulis dalam nats kita saat ini. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, memang kalau karena hanya usaha kita, kemampuan kita, karena perbuatan baik kita, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup kudus. Karena dosa sudah semakin merajalela. Karena dosa, manusia sudah berada di bawah kuasa iblis. Karena dosa, manusia sudah jauh dari kehendak Tuhan. Karena dosa, manusia sudah terpisah dari Allah Bapa. Karena dosa, jurang pemisah antara manusia dengan Allah jelas terlihat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hanya karena usaha, kalau hanya karena kemampuan, kekuatan, dan kebolehan manusia, itu manusia tidak ada yang mampu kudus. Namun firman Tuhan mengajak kita supaya hiduplah di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena diri Tuhan Yesus Kristus kita telah dikuduskan. Karena kasih Allah kepada kita manusia berdosa ini, maka Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menguduskan kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Dan itu dilakukan Tuhan penuh dengan pengorbanan. Penebusan kita, pengudusan kita, penyucian kita dari dalam, dari dosa-dosa kita itu dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya yang kudus yang tercurah di Golgota. Itulah yang menyucikan kita, itulah yang menguduskan kita, sehingga kita hidup kembali di dalam Kristus, hidup kembali di dalam kuasa Allah Bapa, di dalam kekudusan Tuhan. Namun orang-orang yang telah mengenal Tuhan Yesus, namun orang-orang yang telah menerima pengudusan dari Tuhan Yesus itu, orang-orang yang telah menghayati darah kudus Kristus yang menyucikan dirinya, dia akan menghidupi firman Tuhan seperti apa yang diperintahkan bagi kita pada saat itu. Supaya hidup kita itu kudus, seperti apa yang telah dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan kita itu kudus. Maka yang pertama dikatakan, kita harus mau berbagi. Kita harus mau berbagi. Bapak Ibu Saudara, kemungkinan
Masih kita ingat khotbah minggu lalu, kita diajak untuk mau berbagi sebagai buah dari perayaan Pondok Daun itu, hari raya Pondok Daun itu. Di situ ada kita berbagi, dan kita juga pada saat ini diajak supaya kita mau berbagi. Saya merenungkan amal Minang ini kenapa ya harus berulang-ulang, tapi sebenarnya memang itu setiap khotbah itu ada rentetannya. Tapi yang saya pikirkan di sini, saya renungkan Bapak Ibu Saudara, ya mungkin pada akhir-akhir ini orang sudah sulit untuk berbagi. Tapi kita bersyukur dalam masa pandemi COVID-19, kita lihat memang banyak masih orang-orang yang mau berbagi. Tapi mari kita tanya diri kita, anak Minang, apakah kita masih mau berbagi? Berbagi itu bukan karena kecukupan kita, bukan karena kita sudah kaya, sudah melimpah berkat yang kita dapatkan. Tapi berbagi dengan segala kekurangan itu yang paling luar biasa, seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Janda yang memberikan persembahan kepada Tuhan dalam epistel ini. Bapak Ibu Saudara, di sini kita diajak untuk berbagi. Jelas dikatakan di sini, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Janganlah kau pungut apa yang tinggal di penuaianmu. Janganlah kau petik sisa-sisa anggurmu kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Bapak Ibu Saudara, memang satu tradisi bagi bangsa Israel, bagian dari berbagi ketika mereka panen, mereka akan meninggalkan sebagian untuk orang-orang asing yang tidak punya tanah, nanti akan datang untuk mengambil itu untuk dirinya sendiri. Dan bahkan yang baik hati untuk berbagi itu sengaja meninggalkan jelajah gandumnya, karena dia tahu ada nanti orang yang membutuhkan itu akan datang. Orang yang baik hati, dia akan meninggalkan lebih banyak lagi, karena dia tahu bahwasanya ada orang yang akan datang untuk mengambilnya. Dan demikian juga ketika dia memetik buah anggurnya, dia akan sengaja meninggalkan lebih banyak dan tidak akan mengulangi kedua kalinya untuk memungut, baik itu dari jelai gandumnya dan juga dari gandumnya, dari anggurnya, karena dia tahu ada orang-orang asing yang tidak punya tanah, ada orang-orang miskin yang tidak memiliki tanah untuk tanah lahan pertanian, yang akan mengambil itu menjadi kebutuhan mereka. Bapak Ibu Saudara, artinya di sini kita diingatkan bagian dari menguduskan diri itu, menguduskan hidup ini, kita mau berbagi. Kita mau membagi apa yang ada di dalam diri kita itu kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan sengaja menempatkan orang-orang miskin ada di sekitar kita, supaya kita dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan menolong mereka, perpanjangan hati Tuhan untuk peduli kepada mereka, perpanjangan kasih Tuhan untuk kita mau berbelas kasihan kepada mereka, berempati kepada mereka. Karena apa yang ada di dalam diri kita itu semua bukan hanya milik kita sendiri, tetapi kita akan berikan juga kepada orang lain. Tuhan mau memakai kita menjadi saluran berkat. Ketika kita mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, dan berkat itu mengalir dari kita, yakinlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan semakin mencurahkan banyak berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian dari menguduskan diri itu yang berikut dikatakan jangan mencuri.
Artinya kita jangan mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita sendiri. Dan bahkan dikatakan kita harus membantu mereka untuk memajukan usahanya serta memeliharanya. Yang sering terjadi sekarang, Bapak Ibu Saudara, kita malah iri hati ketika orang lain memiliki lebih dari kita. Kita jadi iri hati ketika orang lain memiliki usaha atau niaga. Maka dengan demikian, seperti yang mungkin sudah sering kita dengarkan istilah ini, jadi populer istilah SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Jikalau teman kita itu kekurangan, jikalau teman kita itu tidak memiliki apa-apa, oh kita senang. Iyalah kan, saya lebih hebat dari dia, saya lebih sukses dari dia, saya lebih dari dia. Nah, itulah senang hatinya. Dan demikian juga sebaliknya ketika orang lain sukses, orang lain membeli AC baru, kita yang kedinginan di rumah kita. Kedinginan artinya keringat dingin karena iri. Wah, dia bisa beli AC baru lah, padahal saya tidak bisa. Susah melihat kesuksesan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini dikatakan jangan mencuri, jangan mencuri uang, mencuri harta, atau mempergunakan tipu daya untuk menjatuhkan usaha dan niaga orang lain. Ini diarahkan ke harta. Dan kemudian yang ketiga dikatakan jangan berbohong. Ini ada beberapa digabung di sini, Bapak Ibu Saudara. Jangan berbohong, jangan berdusta, jangan bersumpah dusta. Artinya di situ jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas kita ketahui kesalahan. Itu arti dari hukum Taurat ke-9 Kita harus mengatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas kesalahan. Ini secara khusus apabila ada isu atau gosip tentang seseorang, Bapak Ibu Saudara. Ada mungkin ini misalnya contoh seseorang dituduh berselingkuh. Kita jangan langsung mengatakan, oh ya, bagaimana itu ya? Oh mungkin dia itu sering melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia sering keluar malam, dia sering menyendiri di sana, bertelepon sendiri, tak tahu kita kemana itu dia bertelepon. Nah itu kita sudah mulai mengakui isu yang dibuat orang itu. Padahal belum tentu itu benar apa tidak. Apakah itu berita hoax atau tidak. Dalam arti Taurat ke-9 itu jelas dikatakan kita harus menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama kita apabila belum jelas dan nyata kita ketahui apa kesalahannya. Apabila ada kasus seperti tadi yang mungkin kita harus mengatakan, oh jangan begitu dong, kita lihat dulu lah. Jangan kita sebarkan isu yang tidak benar kepada orang lain. Yang walaupun itu mungkin benar, ya nanti akan itu jelas kelihatan ketika bukan jadi penyebar isu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kalau isu yang tidak benar ini sama dengan fitnah. Fitnah itu adalah kejam. Fitnah itu dikatakan lebih kejam dari pembunuhan. Karena apa?
Dan memang fitnah itu adalah pembunuhan karakter. Kecenderungan hidup orang yang berfitnah akan sengsara. Dan memang orang yang kena fitnah sering menjadi sukses juga dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, pernah ada satu ilustrasi seorang pendeta terserang penyakit jantung dan bahkan dipecat. Ternyata dia difitnah oleh seorang ibu berceramah. Rupanya si ibu itu menyadari fitnahan itu, kesalahannya itu, sehingga ibu berusaha untuk datang minta maaf kepada pemerintah. Dan ketika dia datang, pendeta memang mengatakan, saya telah memaafkanmu, tetapi mari ibu. Diajaknya si ibu itu naik ke atas menara gereja dengan membawa satu karung kapas. Si pendeta mengatakan, coba taburkan kapas ini dari atas menara itu. Maka si ibu melakukan semua kapas yang dalam karung tadi. Dan pasti kapas itu terbang kemana-mana saja. Dan setelah semua ditaburkan, pendeta itu lalu mengatakan kepada si ibu, tolong urutkan kembali semua kapas yang telah ibu taburkan tadi. Tentu si ibu itu keberatan dan mengatakan, mustahil bisa saya kumpulkan semuanya karena sudah terbang kemana-mana. Maka kemudian si pendeta mengatakan, ibu bisa minta maaf dan saya sudah memaafkan ibu. Tetapi sama seperti kapas ini, fitnah yang ibu tebarkan itu tidak akan bisa lagi dikumpulkan kembali utuh seperti semula. Mungkin sebagian orang akan datang meminta maaf, tetapi banyak sudah pikiran sudah negatif kepada orang yang telah Anda fitnah itu. Si ibu sadar dengan apa yang dia lakukan dan kemudian dia menghukum dirinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, karena fitnah, dusta itu sangat kejam, maka dikatakan di dalam titah ke-9, jangan bersaksi dusta kepada sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang berikut dikatakan di sini supaya kita tetap menjaga kekudusan hidup kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus. Jangan mendendam, kurang kosong hidunganmu. Walaupun memang orang Batak dalam falsafahnya mengatakan makon haula jorok promasio sosan, artinya karena dekat sehingga ada gesekan, yang gesekan ini bisa melukai. Tetapi bukan mengatakan ketika ada gesekan itu kita akan membuat menjadi suatu perpecahan. Tapi kalaupun ada perbedaan pendapat, kalaupun ada gesekan, orang-orang yang di dalam Kristus dia akan memahami perbedaan pendapat itu adalah kekayaan, dan perbedaan itu membuat dia semakin mau mengenal orang lain dan mau belajar dari orang lain. Karena perbedaan itu yang membuat kita gampang mengenal orang lain. Tidak memaksakan kehendaknya, tidak memaksakan hanya yang dia pikirkan, tetapi dia mau melihat perbedaan itu adalah kekayaan dalam persekutuan, sehingga persekutuan itu indah adanya. Sama dengan taman bunga Bapak Ibu Saudara. Taman bunga itu indah karena ada bunga yang berwarna-warni di dalamnya. Pelangi itu indah karena warna-warninya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan jangan dendam, karena dendam adalah kemarahan agresif yang mendorong kita sampai keluar dari pikiran yang tidak waras.
kita ada pikiran yang waras sehingga bisa melakukan hal-hal yang tidak waras. Dan kebencian itu katanya seperti harimau yang mengaum di dalam jiwa kita dan seringkali berakhir dalam tindakan keburukan. Kosong pahigi padaan, katakan dalam kisah 10 ayat 12. Memang tak dendam. Dendam itu lama-kelamaan akan tertimbun di hati kita, menjadi akar-akar kepahitan. Dan ketika kita mendendam, maka pikiran-pikiran kotor akan senantiasa menyelimuti pikiran kita. Memikirkan bagaimana caranya untuk membalas dendam itu, untuk membalaskan kejahatan. Bagaimana kita untuk membalaskan apa yang dia perbuat kepada kita. Sehingga dengan demikian kita akan semakin membenci dan pikiran kita akan dipakai oleh iblis sebagai tempatnya merajalela. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu tidak ada kebaikan apapun yang datang dari kebencian. Maka marilah kita saling berdamai. Kalaupun ada kelemahan dan kekurangan sesama kita, di sini diingatkan supaya kita mau berterus terang menegur apa yang menjadi kekurangan atau kesalahan teman kita itu. Bukan mengata-ngatai di belakang, bukan malah berpikir untuk membalaskan kesalahan itu, dan bahkan bukan berpikir untuk membuat yang kurang baik kepada sesama kita. Tapi mari kita saling menegur jika ada kesalahan, dan semua orang pasti ada kekurangan dan kesalahannya, dan juga ada kebaikan. Kalau kita mengatakan kekurangan orang lain kepada yang lain, bukan menegur dia secara terus terang, itu sama dengan seperti yang dikatakan oleh orang Batak, itu bisa seperti api dalam sekam atau api dingin. Dingin itu lalang, apalagi ketika musim panas. Jikalau disulut sedikit pun api dilalang itu pasti cepat menyebar dan akan menjadi kebakaran yang terjadi. Dan terkadang apa yang kita sampaikan itu bisa menyebar ke kanan atau ke kiri, dan informasi yang sebenarnya bisa hilang dan jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, dari kebenaran awal. Nah, saya baca amat tentang cerita kerbau yang sedang istirahat di bawah pohon yang rindang. Ketika dia istirahat, ternyata datang anjing menghampiri. Ketika anjing ini menghampirinya, kerbau mengeluh, "Wah, ini panas banget hari ini. Saya di sini beristirahat, dan memang karena saya sudah kelelahan bekerja mulai pagi hingga siang ini, saya istirahat aja lah." Ternyata si anjing mendengar itu dan kemudian pergi, kemudian bertemu dengan kucing. Dia mengatakan apa yang disampaikan oleh si kerbau kepada kucing. Lihat, kerbau itu bermalas, tidak mau bekerja lagi. Dan kemudian kucing pergi bertemu dengan ayam, dan kucing mengatakan kepada ayam, "Oh, itu si kerbau badannya aja gemuk, tapi sudah tak mau bekerja lagi." Sudah salah informasi. Kemudian ayam pergi lagi berjumpa dengan bebek. Ayam mengatakan, "Itu kerbau tidak loyal kepada pembinanya karena dia tidak mau bekerja lagi." Dan bebek kemudian ketemu dengan tuannya. Tuan kerbau itu manusia yang lebih terlalu. Bebek mengatakan, "Oh, kerbau itu sudah perlu dipotong karena tidak mau lagi bekerja untukmu."
Apakah dengan emosi Tuhan yang punya kedua mengatakan, oh ya benar, kalau memang dia tidak mau lagi bekerja untuk saya akan bawa dia ke tempat sembelihan. Langsung dibawa dan kerbau itu berubah menjadi daging kerbau. Apa yang mau dikatakan di sini? Memang informasi yang salah. Dan kalau kita menyampaikan satu informasi itu bisa berkembang jauh dari kebenaran sesungguhnya, dan itu akan membuat suatu masalah, musibah yang luar biasa. Selalu bagi Tuhan biar kita sehat kalau ini. Tapi dah bisa setengah dan pikiran doa dan pikiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh darah Kristus, kita juga diajak melalui nafs kita saat ini, hiduplah di dalam kekudusan. Bagian dari kekudusan tadi atau etika moral yang kita lakukan untuk hidup kudus sudah diterangkan dalam nats kita saat ini. Hiduplah dengan berbagi, hiduplah di dalam taat akan firman Tuhan. Jangan mencuri, jangan berbohong atau berdusta, jangan memfitnah, jangan melakukan kekejian kepada orang-orang kecil. Dan bahkan di sini dikatakan jangan mengutuk orang tuli dan orang buta, tetapi mari menolong orang-orang yang mempunyai keterbatasan. Jangan malah membuat kesulitan dalam kehidupan mereka. Dan kemudian dikatakan jangan berbuat yang tidak adil, tapi marilah berlaku keadilan. Dan jangan penyebar fitnah kepada orang lain, sehingga hidup kita semakin layak di hadapan Tuhan. Marilah persembahkanlah hidupmu sebagai hidup yang kudus di hadapan Tuhan, karena kita telah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri yang menguduskan. Amin. Kita berdoa. Moliate Tuhan, alam ini kasih dokolong doa. Tapi hilang makanan, pantungannya, mengurupi hati, memasuk-masuk rumah, atau tong di bayi hatahan, asal mengunduh di bagasan kabeliau, somat makanau tinus, somat kenal pilih dari kaya mengkomu di portfolio, asal tahu kau Tuhan, alai dari marhite-hite di winami nabadini. Dohok man selalu akan ada pertidion rahu bebadia mobilnya bangkitkan ngomong lunga di udah foto hari Tuhan hiti hatam di bagasan pertanyaan berundang asa ujamu kami ada dia di nami bangkite ada di nami nari berbagi ada di nami naso manakto, memfitnah, melakukan kecurangan, membayar karena sulingan, dan bahkan tetap peduli pada orang-orang di panggilan. Saya ingin memahami Tuhan mau anggolan masa hubungan untuk maukan alam tolong nang dirdiunan imam makabungan. Lalu dia berbicara untuk kali Tuhan pasu-pasu mas sampai 2 ini asal betul saya ingin kasih dapat baju begini, tapi di baras nasi dari pakar itu di tongkat-tongkat dunia mana dia petang di nasi depan asal saya ingin kasih dapat baju nasi semua tapi nang dong sian nami atau atau mau lihat dengan bahasa ibu maka bahasa Kristus Yesus matanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku UND nomor 212 ayat 1 dan 3.
Puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah ya Tuhan, kasih setia yang Kau berikan kepada kami dalam menjaga memelihara hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan, Kau berikan kepada kami semua, keluarga lepas keluarga, kuasa kami kesempatan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan. Ya Allah, Kau tolong Kau kuatkan kami di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami beribadah di rumah dan boleh kami merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Allah ya Tuhan, dan kami boleh renungkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan kami di dalam kami tanah gereja Tuhan. Ya Allah, Kau menolong, memberikan orang-orang yang memberikan hatinya mau memberikan penyumbang untuk kami boleh menyelesaikan tentang tanah yang harus kami bayar itu Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, kami berdoa buat semua program-program kami Tuhan, berkati Tuhan, sehingga masa pandemi itu tidak mengurangi semua aktivitas kegiatan program gereja kami. Ya Allah ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tolong ya Allah ya Tuhan buat para pemimpin kami, biarlah Kau berikan hikmat bijaksana di dalam memimpin, di dalam mengambil keputusan untuk kesejahteraan buat bangsa dan negara kami ya Allah ya Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan. Biarlah semuanya itu sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Seperti bilang Kau ya Allah ya Tuhan, semuanya kami alasan di dalam nama Anakmu Yesus Kristus yang berfirman dan terus kami hidup. Amin. Kita bernyanyi buku Injil nomor 481 ayat 1 dan 2 sampai 5 persembahan di rumah masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian.